Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rasyidi Ketuan dengan NIM 22007502076 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial untuk mendemonstrasikan implementasi MongoDB untuk analisis transaksi e-commerce menggunakan Command Prompt atau CMD secara full tanpa menggunakan GUI. Pada studi kasus kali ini, saya akan membuat database transaksi e-commerce yang berisi data pelanggan, produk, metode pembayaran, status transaksi, dan analisis data menggunakan aggregation pipeline. Nah, tujuan dari implementasi kali ini untuk menunjukkan bagaimana MongoDB dapat digunakan sebagai database NoSQL untuk pengolahan data dan analisis data dalam skenario big data. Nah, kita mulai. Langkah pertama adalah menjalankan MongoDB server. Sini saya akan membuka CMD terlebih dahulu. Lalu masuk ke folder instalasi. Sudah saya copy. Nah, tinggal copy, klik enter. Nah, ini berarti sudah masuk. Selanjutnya, step kedua itu untuk masuk ke MongoDB shell-nya kita harus menggunakan perintah mongosa, dan shell ini akan digunakan untuk menjalankan proses database-nya. Kita ketik mongosa. Nah, ini tandanya berarti sudah berhasil. Selanjutnya kita step ketiga itu, pada tahap step ketiga ini saya akan membuat database baru bernama e-commerce_big data. Database ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan data transaksi e-commerce. Use e-commerce. Oke, berarti tandanya sudah terswitch. Dan lanjut kita copy db drop database-nya. Nah, berarti sudah masuk, sudah berhasil perintah dari db drop database, dan perintah drop database ini digunakan untuk memastikan database dalam keadaan kosong, sehingga proses tutorialnya bisa dimulai dari awal. Lanjut step keempat. Sekarang saya akan masukkan beberapa data transaksi ke collection transaction, yang data ini nantinya memiliki struktur dokumen MongoDB yang berisi data pelanggan, daftar barang yang dibeli, metode pembayaran, status transaksi, dan tanggal order. Nah, saya sudah copy query-nya, enter. Nah, berarti ini sudah masuk ya. Nah, data transaksi ini juga lebih cocok karena untuk MongoDB karena terdapat nested object pada data customer dan array pada data items. Dan lanjut step kelima, untuk menampilkan semua datanya. Setelah data berhasil dimasukkan, saya akan menampilkan seluruh data transaksi menggunakan perintah find. Sudah saya copy.
Ini berarti sudah masuk beberapa transaksi, beberapa data transaksi yang sudah saya masukkan tadi di step keempat. Dan lanjut kita beralih ke step 6. Selanjutnya saya akan menampilkan hanya transaksi yang statusnya sudah selesai atau komplit. Yang kodenya itu ialah ini debit transaction fine status complete ready. Nah, ini sudah muncul beberapa yang statusnya sudah selesai atau komplit data transaksinya. Dan step ketujuh untuk query next objeknya. MongoDB mendukung saat ini mendukung pencarian data di dalam Nest Object. Contohnya saya akan mencari transaksi pelanggan yang berasal dari Kota Makassar. Jadi nantinya saya akan cuma munculkan data yang asalnya cuma dari Makassar. Customer yang berasal dari Makassar. Nah, ini sudah masuk Makassar juga. Kalau sudah berhasil, kita lanjut lagi step ke-8. Selain nest objeknya, MongoDB juga mendukung pencarian di dalam array. Di sini saya akan mencari transaksi yang memiliki item dengan kategori electronics. Hampir mirip, tapi cuma diganti bagian sininya. Yang tadinya customer city jadi item kategori dan yang tadinya Makassar jadi electronics. Nah, sudah muncul juga beberapa kategori yang cuma menampilkan electronics. Lanjut step ke-9 untuk update data transaksinya. Saya akan melakukan update data dan pada contoh kali ini saya akan membuat transaksi dengan ID order ORD 003 yang sebelumnya berstatus pending. Akan saya ubah menjadi statusnya komplit. Ini kodenya. Enter. Nah, ini berarti tandanya sudah berhasil. Yang tadinya pending bisa menjadi statusnya komplit. Dan setelah update dilakukan, saya cek kembali data transaksi berikut tadi, yang order ID dengan kode ORD 003. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Lanjut ke step 10 untuk delete data transaksinya. Selanjutnya saya akan menghapus uh, transaksi yang statusnya cancel. Proses ini saya bisa gunakan untuk membersihkan data transaksi yang dibatalkan atau tidak valid. Ini saya sudah copy. Nah, ini sudah terbaca dan yang terdelete itu cuma satu data. Lanjut ke step 11 untuk membuat indeksnya. Pada tahap ini saya akan membuat indeks pada field status dan field yang bagian status dan bagian customer city yang nantinya indeks digunakan untuk meningkatkan performa pencarian, terutama jika jumlah data sudah besar.
Kita mulai dulu dari yang bagian status. Lanjut di bagian Customer City. Kemudian saya akan menampilkan daftar indeks yang sudah kubuat. Nah, ini tandanya berarti sudah masuk dalam indeks yang saya buat tadi. Nah, untuk lanjut step 12 untuk mengecek performa query-nya. Untuk melihat bagaimana MongoDB mengeksekusi query, saya menggunakan explain dengan mode execute stats. Ini berguna untuk melihat performa pencarian data dengan kode. Lanjut, kita masukkan tadi kode ini, db transaction find status complete explain execution stats. Nah, sudah masuk. Lanjut ke step 13 untuk analisis jumlah transaksi per kota. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis datanya. Saya akan menghitung jumlah transaksi berdasarkan kota pelanggan. Nah, ini sudah terdeteksi. Dari Makassar ada total 2 transaksi, di Jakarta ada total 1 transaksi, dan dari Surabaya ada total 1 transaksi. Lanjut step keempat. Berikutnya di step keempat ini 14 ini saya akan menghitung total pendapatan dari seluruh transaksi yang statusnya komplit. Karena data produk berada di dalam array items yang di mana uh, saya akan menggunakan dolar dalam apa? Dolar unseen terlebih dahulu. Yang dimana kodenya itu yang ini. Nah, ini caranya sudah berhasil. Berarti total pendapatannya itu sebanyak 13.850.000 rupiah. Lanjut step 15. Selanjutnya saya akan menghitung pendapatan berdasarkan kategori produk. Analisis ini bisa digunakan untuk mengetahui kategori produk mana yang menghasilkan pendapatan terbesar. Yang ini kodenya. Nah, berarti setelah kita kasih masuk tadi kodenya, hasilnya itu berarti produk yang memiliki pendapatan tertinggi itu
dimiliki oleh Electronics sebanyak 12.500.000 dan aksesoris dengan 1.350.000. Yang tadi 12.500.000. Lanjut ke step 16 untuk analisis produk paling laris. Analisis ini saya akan mencari produk yang paling banyak terjual berdasarkan total quantity-nya. Sama juga tadi jawabannya, yaitu elektronik dan aksesoris. Lanjut ke step 17. Untuk step terakhir, saya akan menghitung metode pembayaran yang paling sering digunakan oleh pelanggan di e-commerce ini. Kodenya itu, nah, ini sudah teranalisis dan jawabannya itu total metode pembayaran dengan transfer bank itu ada 2, COD ada 1, dan e-wallet ada 1. Nah, dari implementasi kali ini dapat disimpulkan bahwa MongoDB dapat digunakan untuk menyimpan data dan menganalisis data transaksi e-commerce. Dan MongoDB juga mendukung struktur data fleksibel seperti nest object dan array yang sudah dijelaskan tadi, serta menyediakan fitur query, indexing, explain, dan aggregation pipeline. Dengan fitur aggregation ini, MongoDB dapat digunakan untuk analisis data seperti total pendapatan, transaksi per kota, produk paling laris, dan metode pembayaran yang paling banyak digunakan. Dan sekian dari tutorial yang bisa saya saya sampaikan untuk implementasi MongoDB untuk analisis transaksi e-commerce menggunakan CMD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.